Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dari perkuliahan Matematika Teknik 1, yaitu bilangan kompleks. Misalnya ada kasus menyelesaikan persamaan kuadrat dengan persamaannya, yaitu x kuadrat ditambah 2x tambah 5. Kalau kita gunakan rumus ABC, yaitu A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2, dan C nya sama dengan 5, maka x1 dan x2 sama dengan minus B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A, sehingga jadinya minus 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali 5 per 2 dikali 1, sehingga jadinya minus 2 plus minus 4 dikurang 20, 4 kali 1 kali 5 per 2, sehingga x1 dan x2 sama dengan minus 2 plus minus akar negatif 16 per 2, sehingga x1 sama dengan negatif 2 dikurang akar negatif 16 per 2, dan x2 sama dengan negatif 2 plus akar negatif 16 per 2. Nah, terlihat di sini akar dari persamaan kuadratnya memiliki nilai, yaitu akar negatif. Nah, sementara dalam bilangan real itu nggak dikenal adanya akar negatif. Makanya di dalam matematika yang lebih luas, bilangan itu yang selain bilangan real juga ada yang namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa sih? Bilangan yang ada bagian real dan ada bagian imajinernya. Yang dimaksud dengan imajiner ya seperti ini, misalnya akar negatif 1 itu bisa kita notasikan sebagai huruf J atau juga huruf I. Nah, sehingga kalau kita gunakan ketentuan ini, maka x1 dari solusi persamaan kuadrat di atas bisa kita tulis seperti ini, yaitu akar min 16 ini kan hasil dari negatif 1 dikali akar 16. Akar 16 dikali akar negatif 1 jadinya akar negatif 16 per 2, sehingga ini bisa ditulis sebagai J min 2 dikurang J akar 16 per 2, sehingga jadinya x1 sama dengan minus 2 per 2 dikurang J akar 16, yaitu 8 per 2, sehingga jadinya negatif 1 dikurang 8 bagi 2, 4 dikurang J4. Begitu juga x2 nya menjadi negatif 1 plus J4. Oke, kita hapus dulu. Kalau kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri dari bagian real dan ada bagian imajinernya. Kalau kita tulis bilangan kompleks tersebut secara umum bentuknya seperti ini: Z sama dengan A ditambah C dikali B, yaitu A ini bagian real, bilangan real atau bagian realnya boleh,
bagian real, dan B ini adalah CB ini adalah bagian imajiner. Oke, ada bagian real dan ada bagian imajiner. Nah, khusus untuk J tadi yang sama dengan akar negatif 1 nih, kalau kita pangkatkan 2 sehingga jadinya negatif 1 dikali akar negatif 1, sehingga jadinya kalau J kuadrat berubah menjadi real, yaitu akar negatif 1 dikali akar menjadi negatif 1. Kalau J pangkat 3 berarti akar negatif 1 kuadrat dikali akar negatif 1, sehingga jadinya negatif J. Kalau J pangkat 4 berarti sama dengan negatif 1 dikali negatif 1, sehingga jadinya positif 1. Jadi walaupun dia kompleks bentuknya imajiner, dia bisa saja berubah menjadi bilangan real kalau dipangkatkan dengan pangkat tertentu. Kemudian yang namanya bilangan kompleks ini juga bisa kita gambarkan atau plot di diagram Argan. Plot pada diagram Argan yaitu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X. Diagram Argan kita buat seperti ini. Ini ada bilangan realnya, bagian realnya, bagian imajinernya. Untuk bagian realnya skalanya sama, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ke kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, khusus untuk bagian sumbu Y nya yaitu imajiner, perbedaannya dengan diagram kartesian adalah di sini, yaitu J, J2, J3 dan seterusnya. Kalau ini berarti negatif J, negatif J2, negatif J3 dan seterusnya. Nah, misalnya kita punya sebuah bilangan kompleks Z sama dengan 2 ditambah J2. Nah, kita bisa gambarkan dia ke diagram Argan, yaitu ini 2 dan ini J2, pertemuannya di sini. Nah, kita hubungkan bentuk sebuah panah dari titik 0,0 ke titik pertemuan antara 2 dan J2, sehingga jadinya seperti ini. Garis lurus. Nah, jadi panah ini menyatakan sama dengan maknanya dengan Z sama dengan 2 ditambah J2. Misalnya lagi ini Z1, misalnya kita punya Z2 sama dengan min 3 ditambah J2, berarti min 3 di sini, J2 nya di sini, sehingga kalau kita hubungan panah lurus dari sini juga susah buat panahnya yang lurus. Nah, intinya seperti ini. Nah, ini seperti ini merupakan Z2. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai operasi pada bilangan kompleks. Apa saja dia? Operasi pada bilangan kompleks. Pertama yaitu operasi penjumlahan atau pengurangan. Misalnya kita punya Z1 sama dengan 2 ditambah J3, Z2 sama dengan 5 dikurang C5. Misalnya kita mau jumlahkan Z1 ditambah Z2 sehingga jadinya 2
ditambah J3 ditambah 5 dikurang J5. Nah, dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilang kompleks itu bagian real kita jumlahkan dengan bagian real dan bagian imajiner kita jumlahkan dengan bagian imajiner. Jadi nggak bisa bagian real kita jumlahkan dengan bagian imajiner, sehingga yaitu 2 ditambah dengan 5, ini bagian realnya, ditambah buka bagian imajinernya yaitu J3 ditambah minus J5, berarti J3 dikurang J5, sehingga jadinya 7. 3 dikurang 5 berarti min 2, berarti minus J2. Nah, begitu juga kalau kita mau mengurangi, lakukan pengurangan dari dua buah bilangan kompleks. Misalnya Z2 dikurang Z1 berarti sama dengan 5 dikurang J5 dikurang dengan Z1 nya yaitu 2 ditambah J3, sehingga jadinya 5 dikurang 2 ditambah min J5 dikurang J3, sehingga jadinya 3 plus min 5 dikurang 3 min 8, artinya min J8, sehingga jadinya 3 minus J8. Oke. Berikutnya yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian, misalnya saya punya Z sama dengan Z1 sama dengan A ditambah JB, Z2 sama dengan C ditambah CD, maka kalau saya kalikan Z1 dikali Z2 sama dengan A ditambah JB dikali C ditambah CD, maka sifatnya distributif perkaliannya, yaitu A dikali C, A dikali JD, JB dikali C, dan JB dikali JD, sehingga jadinya Z1 dikali Z2 sama dengan kita buat di bawah A dikali C, berarti jadinya AC ditambah A dikali JD, berarti JAD ditambah JB dikali C, berarti JBC ditambah JB dikali JD, berarti J kuadrat BD, J kuadrat BD, sehingga jadinya AC ditambah JAD dengan JBC, berarti jadinya AD ditambah BC di luar C ditambah dengan J kuadrat, ini kan tadi sama dengan negatif 1, berarti negatif BD. Kita kumpulkan kompleks dan realnya. Yang real ada 2, yaitu AC dikurang BD ditambah dengan C dalam kurung AD ditambah BC. Oke. Contoh soal misalnya saya punya Z1 2 ditambah J2, kemudian Z2 sama dengan min 3 dikurang J3. Misalnya berapakah hasil dari Z1 dikali Z2, sehingga jadinya 2 ditambah J2 dikali dengan min 3 dikali min J3, sehingga jadinya 2 kali min 3 minus 6, 2 kali minus J3 berarti minus J6, J2 kali min 3 berarti minus J6 juga, J2 dikali minus J3 berarti jadinya minus J kuadrat 6.
Selanjutnya kita kumpulkan bilangan real dan bilangan realnya dan kompleksnya dengan bilangan kompleksnya. Minus 6 minus C6 minus C6 minus C kuadrat, ini jadinya berarti minus 1, berarti minus 6, sehingga jadinya minus 6 minus J atau plus J, kita hapus dulu, dalam kurung minus C 6 plus 6, ini jadinya plus 6, sehingga minus 6 plus 6 jadinya 0, jadinya minus C12, berarti jadinya hasil perkaliannya itu minus C12. Oke, itu untuk selanjutnya yaitu operasi pembagian. Nah, sebelum kita masuk ke operasi pembagian, saya bahas sedikit mengenai yaitu kompleks konjugat, bilangan kompleks konjugat atau kompleks kawan. Kompleks kawan, apa ini maksud dengan bilangan kompleks kawan? Misalnya saya punya Z sama dengan 2 ditambah J3. Nah, 2 ditambah J3 ini memiliki kompleks kawan, yaitu tinggal mengubah tanda positif ini menjadi negatif, maka kompleks kawannya adalah, atau kompleks konjugatnya, kompleks sekawan dari Z adalah sama dengan 2 minus C3. Misalkan lagi saya punya minus 2 minus C3, maka kompleks kawannya adalah minus 2 plus C3. Atau misalnya 2 plus min 2 plus C5, berarti kompleks kawannya adalah minus 2 minus C5. Nah, oke, setelah kita pahami kompleks kawan, baru kita bisa melakukan operasi pembagian pada bilangan kompleks. Jadi kalau kita mau membagi, melakukan operasi pembagian pada bilangan kompleks, misalnya Z1 dibagi Z2 itu berapa nilainya, maka yang pertama kita lakukan adalah baik penyebut atau pengali, kita harus baik pembilang maupun penyebut itu kedua-duanya harus kita kali dengan kompleks kawan dari penyebut, kompleks kawan dari penyebut. Nah, baru bisa kita lakukan operasi pembagian. Misalnya Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 ditambah J2 dibagi dengan minus 3 dikurang J3. Ini berarti kompleks sekawan dari penyebut, yaitu minus 3 ditambah J3 minus 3 ditambah J3, sehingga ini kalau kita kalikan, ini tadi minus 2 dikali minus 3 berarti minus 6, 2 dikali J3 berarti C6, J2 dikali minus 3 berarti minus C6, kemudian J2 dikali J3 berarti C kuadrat 6. Kemudian untuk bagian penyebutnya, minus 3 dikali minus 3 jadinya 9, minus 3 kali plus C3 berarti jadinya minus C9, minus J3 dikali minus 3 berarti positif C9, minus C dikali C berarti jadinya minus C kuadrat 9, sehingga ini jadinya J6 dikurang C6 berarti jadinya 0, ini jadinya
min 6 ditambah 0, ini berarti J kuadrat ini negatif 1, berarti minus 6 dikurang 6, 9 minus J9 tambah J9 0, minus dengan minus jadinya positif 9, sehingga jadinya minus 12 per 18 hasil dari Z1 dibagi Z2. Oke, contoh yang kedua, misalnya saya punya Z1 nya misalnya sama dengan positif semua, dua ditambah J2 dibagi dengan misalnya Z2 nya sama dengan 5 dikurang J5. Nah, tentu dalam proses perbagiannya kita kalikan kedua-duanya, baik pembilang penyebut dengan kompleks sekawan dari penyebut. Berarti kompleks sekawan penyebut yaitu 5 plus J5, 5 plus J5, sehingga jadinya 2 dikali 5 10, 2 kali J5 berarti J10, J2 kali 5 berarti J10, J2 kali J5 berarti J kuadrat 10, 5 kali 5 25, J25 min J5 kali 5 min J25, ini J25 maksudnya J25 min J25, min J5 dikali min J5 berarti minus J kuadrat 25, sehingga jadinya 10 ditambah J20 dikurang 10 per, ini minus 10 karena J kuadrat itu adalah negatif 1, berarti dikali 10 negatif 10, 25, J25 kurang J25 habis, ini berarti positif 25 karena negatif dikali negatif positif, J kuadrat adalah negatif, jadi jadinya 25, sehingga jadinya ini habis 10 dikurang 10 habis, berarti J20 per 50 hasilnya didapat. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu pembagian. Sudah, ini pembagian dari bilangan kompleks. Pembagian bilangan kompleks. Selanjutnya yaitu persamaan bilangan kompleks. Misalnya kita punya persamaan seperti ini. Persamaan kompleks. Misalnya kita punya pertanyaan seperti ini, yaitu 2 dalam kurung X tambah JY sama dengan misalnya 2 nomor 1, misalnya tentukan solusi dari kompleks berikut. Itu misalnya berapa tadi? Dua X ditambah JY sama dengan
6 dikurang J3. Kemudian nomor 2 yaitu 1 tambah J2 min 2 kurang J3 sama dengan min A ditambah JB. Oke, kita selesaikan nomor 1 dulu. Yaitu 2x ditambah JY sama dengan 6 dikurang J3, sehingga ini jadinya 2x ditambah J2Y sama dengan 6 dikurang J3. Kita kumpulkan real dengan real dan imajiner. Ini imajiner, kemudian realnya yang ini, berarti 2x sama dengan 6 dan real imajinernya J2Y sama dengan minus J3. Berarti dari sini x sama dengan 6 per 2 yaitu sama dengan 3. Sementara yang ini J sama J nya kita coret, jadi 2Y sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 3 per 2, sehingga kita bisa menemukan apa itu X nya dan apa itu Y nya. Kemudian kalau yang nomor 2 ini dicari adalah A dan B itu berapa. Ini kita kalikan dulu. Nomor 2 yaitu 1 dikali minus 2 berarti jadinya minus 2, 1 kali minus J3 berarti minus J3, J2 dikali minus 2 berarti minus J4, J2 kali minus J3 berarti minus J kuadrat 6 sama dengan A ditambah JB. Jadinya minus 2 minus J7, ini minus dikali minus positif berarti plus 6 sama dengan A ditambah JB. Minus 2 tambah 6 berarti 4 dikurang J7 sama dengan A ditambah JB. Berarti kita kumpulkan real dengan real, berarti 4 sama dengan A, berarti A nya sama dengan 4. Kemudian min J7 sama dengan JB, berarti B nya sama dengan negatif 1. Oke, berikutnya yang kita bahas yaitu bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, ini penting juga bagaimana mengubah bilangan kompleks ke dalam bentuk polar, yaitu bentuk polar dari bilangan kompleks. Itu bentuknya seperti ini. Z selain bisa ditulis dengan bentuknya seperti ini, juga Z itu bisa ditulis bentuknya seperti ini bilang, yaitu R cos theta ditambah J R sin theta. Nah, kalau bentuk polarnya bisa ditulis seperti ini, Z sama dengan R theta. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengubah sebuah bilangan kompleks menjadi bentuk polar. Yang pertama kita harus cari nilai R nya dulu. Nah, sebelum kita cari nilai R nya, kita harus plot bilangan kompleks tersebut pada diagram Argand, yaitu misalnya saya punya Z sama dengan A ditambah JB, seperti misalnya A di sini, JB nya di sini. Nah, ini panahnya,
Z berarti di sini ada theta kurang besar ya, kita perbesar lagi ya, kita lihat aja langsung di buku biar lebih jelas. Nah seperti ini, misal saya punya sebuah bilangan kompleks Z sama dengan 2 ditambah J3. Saya plot dulu ini di diagram argannya 2 dan J3, baru kita hubungkan buat sebuah garis yang menghubungkan titik 0,0 dengan titik pertemuan 2 dan J3. Nah, jadi R yang tadi yang pada bilangan bentuk polar dari bilangan kompleks itu bisa didapat dengan yaitu sisi miring dari segitiga siku-siku, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Artinya apa? R bisa kita cari dengan rumus. Kalau kita punya sebuah bilangan kompleks A ditambah JB, A nya real, B nya itu bagian dari imajiner, maka R itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sementara theta-nya, nah, kalau kita perhatikan tadi segitiga siku-sikunya, maka theta itu yaitu sudut yang dibentuk antara panah dari bilangan kompleks ini terhadap sumbu X, berarti tangen dari Y, bagian Y, tangen theta itu berarti J3 per 2, tangen inverse dari 3 per 2, berarti theta-nya sama dengan tangen inverse dari bagian B, bagian imajiner dibagi A. Nah, oke. Jadi kalau kita mau mengubah bilangan kompleks ke bentuk polar, ya kita cari R dan theta-nya dulu, baru kita masukkan ke sini. Sehingga contohnya Z sama dengan misalnya 2 ditambah J4. Nah, kita cari nilai R-nya. R sama dengan yang mudah lah, misalnya 3 ditambah J4, R sama dengan berarti 3 kuadrat ditambah, kita ambil ininya bagian bilangan kompleksnya 4, jadinya 9 ditambah 16 berarti akar 25, berarti sama dengan 5, berarti R nya sama dengan 5. Kemudian theta nya berarti tangen inverse B per A, B nya berarti 4 per 3, tinggal kita gunakan kalkulator. Nah, saya tidak hafal lagi terkait dengan tangen inverse 4 per 3. Tangen inverse 3 per 4 atau 4 per 3 tadi, 4 per 3, 4 per 3, 4 dibagi 3, di tangan inverse nya sama dengan 53,13 derajat, berarti sama dengan 53,13 derajat. Berarti bentuk bilangan kompleks dari 3 tambah J4 berarti sama dengan Z sama dengan R theta, yaitu 53,13 derajat. Oke. Nah, apa sih istimewanya bentuk polar ini? Kalau bentuk polar ini memudahkan kita dalam melakukan operasi perkalian dan pembagian. Misalnya seperti ini. Operasi perkalian dan pembagian bilangan kompleks, dalam bentuk polar. Yaitu misalnya Z1 sama dengan R1 theta 1, Z2 sama dengan R2
theta 2. Maka kalau Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2, theta 1 nya ditambah theta 2. Dan begitu juga jika Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2, dan sudutnya kita kurangi. Misalnya saya punya Z1 nya sama dengan 5 30 derajat, Z2 nya 7 10 lah, misalnya 10 60 derajat. Tentukan Z1 dikali Z2, maka sama dengan 5 kali 10, sudutnya dijumlah 30 ditambah 60, sehingga jadinya 50 90 derajat. Kemudian Z1 dibagi Z2 sama dengan 5/10, sudutnya dikurangi 30 derajat dikurang 60 derajat, jadinya 0,5 min 30 derajat. Oke, demikianlah kuliah kita untuk bilangan kompleks pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.